Wahabi ini semakin lama pikirannya semakin kecil. Karena dari salafnya kecil tambah kecil lagi ke belakang. Walaupun mereka mengaku salaf. Yang keliru itu Wahabi. Siapa orang yang pertama kali bertabarruk dengan kubur? Yang pertama kali bertabarruk dengan kubur adalah Sayyidina Abu Bakar. Ketika menjelang wafat, beliau berwasiat agar kuburannya di samping makam Rasulullah SAW. Muhammad bin Abdul Wahab ini yang membolehkan tawassul ada. Tapi sebagian besar pendapatnya mensyirikkan, mengkafirkan tawassul. Di sini ada satu soalan yang dihantar kepada saya dan saya nak bacalah. Soalan ni panjang macam surat kepada yang berbahagia Kiai Idrus Samli ni, surat ni. Tapi bukan Wahabi Ustaz. Okey, baik. Assalamualaikum. Dia kata, Ustaz, mohon penjelasan perkara ini. Ada tu tulis Wahabi. Puak Wahabi, dia kata, puak Wahabi Salafi mengatakan bahawa puak ahli sufi juga para habaib seperti Habib Umar itu melakukan kesyirikan kerana menuduh mereka penyembah kubur, kuburiyun. Contohnya, adakah mengambil tanah kubur dari kubur para wali itu dikira syirik? Adakah itu hanya sebagai tabarruk? Itu yang pertama. Yang kedua, saya pernah dengar puak Wahabi Salafi mengatakan almarhum Syekh Muhammad Al-Alawi Al-Maliki memuji Syekh Muhammad Abdul Wahab dan tidak menyesatkan beliau. Sedangkan sekarang ini ajaran Wahabi itu bercanggah dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Okey, Ustaz boleh respon. Yang pertama soal Habib Umar ya. Yang pertama kuburiyun ya. Jadi orang-orang Wahabi ini menganggap kita kuburiyun. Kuburiyun itu artinya ubadul kubur, penyembah kuburan. Nah, apakah ini benar istilah yang mereka sebutkan ubadul kubur? Istilahnya saja keliru. Kan istilah kuburiyun ini merupakan tatbik, aplikasi dari tauhid uluhiyah. Jadi pengaruh dari tauhid uluhiyah adalah ada istilah penyembah kuburan. Mengapa ada istilah penyembah kuburan menurut Wahabi? Jadi menurut Wahabi bertabarruk dengan kuburan para nabi, para aulia, orang soleh itu syirik. Apakah benar syirik? Jelas tidak benar. Mengapa tabarruk, tawassul, istighatsah itu bagian daripada wasilah? Di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wabtaghu ilaihil wasilah. Wasilah itu perintah dari Al-Quran. Tabarruk itu bagian dari wasilah. Dan bukan termasuk ibadah. Karena ibadah itu kata para ulama ghayatul khudu' wat tadzallul. Puncak dari ketundukan dan kerendahan diri. Dan itu hanya berlaku kepada Allah. Karena itu tawassul, tabarruk, istighatsah itu bukan ibadah. Karena bukan ibadah, maka bertawassul, beristighatsah, bertabarruk dengan para nabi, dengan kuburannya itu juga tidak masalah. Bukan termasuk syirik. Yang keliru itu Wahabi. Siapa orang yang pertama kali bertabarruk dengan kubur? Yang pertama kali bertabarruk dengan kubur adalah Sayyidina Abu Bakar. Ketika menjelang wafat, beliau berwasiat agar kuburannya di samping makam Rasulullah SAW. Yang ketiga adalah Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu juga kuburi karena bertabarruk dengan kuburan Rasulullah dan Abu Bakar, minta dimakamkan di sana. Jadi ini bukan penyembah kuburan. Lalu tentang orang bertabarruk dengan mengambil tanah kuburan orang wali. Sejak Ibnu Taimiyah belum lahir sudah ada. Ini ada kitab namanya Tabaqatul Hanabilah. Tabaqatul Hanabilah yang dikarang oleh Ibnu Abi Ya'la Al-Farra. Ketika ada ulama Hambali meninggal di dunia di Baghdad, namanya Asy-Syarif Abu Ja'far Al-Abbasi. Asy-Syarif Abu Ja'far Abdul Khaliq bin Ahmad Al-Abbasi meninggal dunia. Orang Hanabilah membaca Al-Quran hataman di makamnya sampai hatam 10.000 kali. Padahal orang Wahabi kan mengharamkan baca Al-Quran di kuburan.
ulama yang katanya menjadi ikutan mereka dihatamkan Al-Quran di kuburannya 100 kali. Bahkan setelah itu dari kuburannya Asy-Syarif Abu Ja'far ini orang-orang Hanabilah banyak mengambil tanah untuk tabarruk. Jangan dikira tidak ada untuk tabarruk. Termasuk Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah setelah meninggal dunia diceritakan oleh Ibnu Nasiruddin Ad-Dimashqi dalam kitabnya Ar-Raddul Wafir ya. Yang banyak dikutip tadi oleh Ustadz Sobri, itu kan banyak mengutip dari Ar-Raddul Wafir, pujian-pujian yang terlalulah kepada Ibnu Taimiyah. Ketika Ibnu Taimiyah meninggal dunia, ada muridnya sakit mata atau sakit apa, mengambil tanah dari kuburan Ibnu Taimiyah, katanya sembuh lepas itu. Berarti kan Ibnu Taimiyah juga mengajarkan itu sebenarnya dulu. Cuma Wahabi sekarang ini sudah lebih hulu daripada gurunya Syekh Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah ini hulu, tapi Wahabi sekarang lebih hulu lagi. Karenanya kita ini kalau membaca pemikiran Wahabi, Wahabi ini kan klaim mereka ikut manhaj salaf. Tapi tidak semua salaf. Yang dianggap, yang diikuti Wahabi ini salaf ini hanya dilokalisir ya, dikhususkan kepada Imam Ahmad bin Hambal. Tapi tidak semua akwal Imam Ahmad bin Hambal diambil oleh Wahabi. Ini masih dipersempit lagi, diperkecil lagi kepada pendapat Imam Ahmad yang dipilih oleh Syekh Ibnu Taimiyah. Dan pendapat Ibnu Taimiyah yang berbeza dengan Imam Ahmad, oleh Wahabi dianggap pendapat Ibnu Taimiyah lebih salaf daripada Imam Ahmad. Dan nanti Ibnu Taimiyah ini tidak diambil semua. Masih diperkecil lagi, diteliti lagi ya oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi pendapat Ibnu Taimiyah apabila bertentangan dengan Muhammad bin Abdul Wahab, Ibnu Taimiyah yang Syekhul Islam tak dipakai lagi. Nah yang terakhir ini Syekh Ibnu Taimiyah dipersempit lagi oleh Syekh Al-Albani. Makanya Wahabi ini semakin lama pikirannya semakin kecil. Karena dari salafnya kecil tambah kecil lagi ke belakang. Walaupun mereka mengaku salaf. Ya termasuk di dalam masalah istilah bertabarruk dengan tanah kuburan. Jadi sama sekali itu bukan bukan menyembah kuburan. Bahkan di dalam kitab Al-Mi'yar Al-Mu'rib ya, karangan Abul Abbas Al-Wansharisi Al-Maliki, di situ ada istifta kepada ulama Malikiyah bagaimana hukumnya orang-orang ahlus sunnah datang ke makam para aulia, para solehin lalu mengambil tanah mereka tujuan tabarruk. Kata beliau itu tak masalah. Mengapa? Sejak ulama-ulama dulu para ulama bertabarruk dengan tanah kuburan Sayyidina Hamzah di Uhud. Bertabarruk dengan itu. Dan itu tidak ada yang ingkar sejak dulu terhadap tabarruk itu. Dan mustahil itu suatu perbuatan syirik sementara para ulama tidak ada yang ingkar. Itu di dalam kitab Al-Mi'yar Al-Mu'rib. Saya kira itu soalan yang yang pertama. Kemudian yang kedua, Syekh Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Di dalam kitabnya Mafahim Yajib Antusohah itu banyak mengutip perkataan Muhammad bin Abdul Wahab, Syekh Ibnu Taimiyah dan Muhammad bin Abdul Wahab. Sebenarnya dua orang ini bagaimana? Syekh Ibnu Taimiyah ini ba'du syuyukhina yaqul Ibnu Taimiyah kasuk. Ibnu Taimiyah itu seperti apa suk? Pasar. Pasar apa di sini? Tempat belanja. Pasar ya. Ibnu Taimiyah itu seperti pasar. Tajribu minhu kulla syai'. Kamu ke pasar boleh beli apa saja. Beli racun di pasar ada, beli obat juga ada. Di kitab Ibnu Taimiyah juga begitu. Yang melarang tawasul istighatsah banyak, tapi yang anjurkan tawasul juga banyak. Nanti di kitab ini Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa Jaham bin Sofwan karena berpendapat neraka itu tidak kekal, maka dikafirkan oleh umat Islam. Tapi di bagian lain kitab yang sama Ibnu Taimiyah mengatakan sebenarnya pendapat yang kuat adalah pendapat yang kafir itu bahwa neraka memang tak kekal. Jadi kafir tapi kuat katanya. Itu Ibnu Taimiyah ya. Jadi dia ini menguatkan pendapat yang kafir. Jadi memang
Syekh Ibnu Taimiyah ini memang seperti itu. Mengapa? Kata para ulama, Ibnu Taimiyah ini lam yatahadzab bi syaikhin. Tidak terdidik dengan seorang guru. Kata Imam Al-Hafidz Waliyuddin Al-Iraqi, ilmuhu akbaru min aklik. Karena begitu, maka ilmunya apa yang dihafal oleh Ibnu Taimiyah ini tidak bisa munazzam, tidak bisa murattab, tidak bisa teratur. Karenanya nanti di halaman pertama mengatakan begini, di bagian belakang nanti beda lagi, satu kitab itu. Ibnu Taimiyah sering begitu. Karena memang tidak munazzam, tidak murattab. Lam yatahadzab bi syaikhin. Nah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini juga begitu. Muhammad bin Abdul Wahab ini yang membolehkan tawassul ada. Tapi sebagian besar pendapatnya mensyirikkan, mengkafirkan tawassul. Nah, oleh Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki, karena beliau ini memang tinggal di Mekah bersama orang Wahabi, dan kitab Mafahim itu kan kitab munazarah beliau dengan bin Bas dan kawan-kawannya. Ini ceritanya panjang, kalau diceritakan tak selesai sampai nanti ini. Jadi pada waktu munazarah dengan itu ya, kitab Mafahim ini ketika Said Maliki ini munazarah dengan orang Wahabi, Said Maliki ini melontarkan perkataan Wahabi yang bertentangan dengan pendapat yang diambil oleh mereka. Dan itu diterbitkan di dalam kitab-kitab mereka. Ini cara semacam ini dalam ilmu jadal, dalam ilmu usul fiqh itu disebut dengan teori munaqadhah. Dalam usul fiqh ya, munaqadhah. Munaqadhah itu artinya apa? Jadi ketika kita ini munazarah dengan pihak lawan, untuk menjatuhkan pendapat pihak lawan, kita mengambil pendapat dia yang bertentangan dengan pendapat dia yang sekarang. Kalau kedua pendapat ini sama-sama kita ambilkan, sama-sama kita tampilkan, kata para ulama fatasaqata. Berarti kedua pendapat itu tidak ada artinya. Jatuh semuanya. Itu yang ada di dalam kitab Sayyid Al-Maliki. Karena itu kitabnya memang disebarkan di Saudi dan beliau orang Saudi. Jadi bukan menerima terhadap Wahabi, tetapi ini suatu teori di dalam munazarah. Saya kira itu.